Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang upah hidup takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab begitu banyak kali firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya harus hidup takut akan Dia. Firman Allah menuntut supaya umat-umatnya hidup takut akan Dia. Satu kali ada orang yang mengomentari topik renungan atau video renungan di dalam channel ini saudara. Mereka berkata, untuk apa takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Dengar saudara, firman Allah yang menegaskan bahwa kita harus hidup takut akan Dia. Firman Allah yang menuntut kita untuk hidup takut akan Dia. Nah, hanya persepsi kita harus benar. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Takut akan Tuhan itu maksudnya bukan berarti kita takut dan lari daripada Tuhan. Makin kita takut akan Tuhan, harusnya kita makin dekat kepada Tuhan. Karena takut, kalau bagi saya, takut akan Tuhan itu adalah takut melakukan dosa. Takut akan Tuhan itu adalah hidup melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang setia beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan pendeta, iya. Takut akan teman segereja, iya. Atau segan, bisa dibilang segan. Atau lebih menghargai pendeta daripada Tuhan, itu banyak. Contohnya satu kali saudara, saya menekankan kepada para pelayan-pelayan di gereja saya bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan. Maka kita harus jaga kesehatannya, kita jaga supaya tubuh kita sehat dan kita bisa maksimal melayani Tuhan. Jadi saya berkata, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, maka saudara tidak akan merokok. Dan saya menegaskan bahwa pelayan-pelayan itu apalagi. Dan kemudian ada seorang anak Tuhan yang saya libatkan untuk pelayanan saudara. Lalu kemudian melalui pemuritan dan akhirnya dia terlibat pelayanan.
karena dia berkata dia sudah bebas dari rokok. Tetapi ternyata satu kali saya datang kunjungan ke rumahnya. Waktu itu kalau tidak salah dalam event tahun baruan, saudara, kami mau datang berkunjung ke rumahnya. Betapa kagetnya saya ketika saya datang dari jauh, saya sudah melihat dia sedang menjemur sesuatu di depan rumahnya sambil merokok. Waktu itu saya serba salah. Kalau saya tegur, mungkin dia tidak akan berani lagi ke gereja pun. Kalau saya tidak tegur, dia hidup dalam kemunafikan. Jadi waktu itu aku datang dan tiba-tiba dia melihat saya. Saya dari tadi sebenarnya sudah melihat dia. Ketika dia melihat saya, saudara, dia langsung sembunyikan rokoknya di bawah kain. Bayangkan apa yang akan terjadi. Dia bisa terbakar, saudara. Jadi kenapa dia sembunyikan? Padahal dari tadi saya sudah tahu, dia pikir saya tidak tahu. Kenapa? Dia lebih takut lihat saya. Dia lebih segan, dia lebih menghormati saya daripada Tuhan. Seharusnya kalau dia lebih menghargai Tuhan, saya tidak lihat sebagai gembalanya, dia tidak akan melakukan itu karena dia pelayan Tuhan. Itu salah satu contoh, saudara, tapi masih begitu banyak kali contoh perilaku orang-orang yang hidup beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Kelihatannya semua baik tapi penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya beribadah tapi masih berdukun dan sebagainya. Itu bukti-bukti tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan akan makin dekat dan makin intim dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, saat ini tentang kehidupan takut akan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita ini, dan saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25, mulai ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini satu tawaran bahwa siapa saja yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Artinya ada janji-janji yang Tuhan janjikan, persiapkan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini juga sebenarnya jadi perenungan ketika dikatakan siapakah yang takut akan Tuhan. Bagi konteks kita hari ini, kalau itu ditawarkan, masihkah ada orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan? Berapa banyakkah orang yang takut akan Tuhan? Artinya siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu juga bagi konteks kita mengindikasikan sulitnya menemukan orang yang takut akan Dia. Tetapi saat ini, saudara, saya rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan paling tidak, kalau selama ini saudara tidak takut akan Tuhan, artinya saudara tidak benar-benar hidup melakukan kehendak Tuhan, saudara hidup bergelimang dosa. Hari ini setelah saudara mendengarkan renungan ini, mulailah ambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam dosa, sehingga saudara makin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Itu yang perlu kita sadar, saudara. Terkadang situasi dan keadaan kehidupan kita membuat kita tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Kita kadang-kadang menjalani kehidupan kita berdasarkan logika kita. Ya, logika perlu, logika penting. Tetapi apakah saudara mau mengalami janji Tuhan atau tidak? Saya mau bertanya, mana lebih baik, perjuangan saudara atau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Pasti jauh lebih baik janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara berjuang, dengar saudara, yang saudara perjuangkan pun, kalau saudara berhasil pun, belum tentu mendatangkan kebaikan bagi saudara.
Saya sudah melihat begitu banyak orang, dia berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu, setelah itu dia peroleh itu menghancurkan hidupnya. Bayangkan, itu artinya bahwa dia berjuang untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi kalau janji Tuhan, Tuhan tahu hari esok, Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu kekekalan. Artinya apa? Kalau sesuatu dia janjikan bagi kita, itu berdasarkan kemahatauannya, dan tentu saja itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, yang kita anggap baik untuk kita peroleh hari esok, itu belum tentu benar-benar sesuatu yang baik. Tapi kalau Tuhan anggap baik bagi kita hari esok, itu pasti yang terbaik karena dia tahu hari esok. Kita saja sebagai orang tua, saudara, kita mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, tapi kita berpikir apa dan bagaimana melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi Tuhan yang tahu hari esok dan berkuasa dan sanggup menyediakan apa saja yang terbaik bagi kita. Pasti dia akan melakukan yang terbaik. Tetapi seringkali kita yang tidak percaya benar-benar bahwa Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagi kita, sehingga jalan kehidupan yang kita tempuh adalah jalan kehidupan di luar dari kehendak Tuhan, adalah jalan kehidupan yang tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan kalau kita tidak menjalani kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, wajar saudara kalau hidup kita tidak mengalami janji Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar apa yang akan kita alami jika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita? Dikatakan ayat yang ke-12 tadi, saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Lalu janji pertama, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi janji Tuhan yang akan digenapi, yang pertama dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya berpikir saudara, bahwa yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah jalan yang benar. Bayangkan saudara, kita hidup hanya sekali, dan waktu kita hidup di dunia ini singkat. Bayangkan kalau kita hidup di jalan yang salah, makin jauh kita berjalan, makin jauh kita tersesat. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberitahukan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan menuntun orang tersebut di jalan yang benar, sehingga semakin jauh berjalan, semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik di depan. Tapi kalau kita menempuh jalan yang salah, tentu saja kita akan makin jauh dari apa yang Tuhan sudah persiapkan, janji yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi kalau Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, dan kemudian dia arahkan kita berjalan di jalan menuju kepada rancangan tersebut, maka kita akan makin dekat kepada rancangan-rancangan Tuhan. Maka kita akan mengalami rancangan Tuhan. Itulah yang akan dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan menuntun dia, Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih, jalan menuju kepada kekekalan, jalan menuju kepada janji-janji Tuhan digenapi, jalan menuju kepada kehendak Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah, menunjukkan kepada saudara langkah demi langkah jalan mana yang harus saudara pilih di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara, janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup orang yang takut akan Dia. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih menuju kepada rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, janji Tuhan, orang itu ada di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan menetap dalam kebahagiaan. Saudara tahu, saudara mengerti apa artinya menetap? Tetap di sana, di mana? Di dalam kebahagiaan. Artinya orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan sejati yang akan dia nikmati, yang akan dia alami, yang akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dia menetap di dalam kebahagiaan. Saat umurnya masih muda, dia mengalami kebahagiaan.
Saat dia umurnya makin berlanjut, setengah baya, dia mengalami kebahagiaan. Saat umurnya menjadi tua, di sana pun dia mengalami kebahagiaan. Itu yang banyak tidak dialami oleh manusia, saudara. Banyak orang di masa mudanya dia mengejar kebahagiaan, tapi di masa tuanya hancur-hancuran. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, di masa mudanya dia berbahagia. Dalam perjalanan hidupnya dia berbahagia. Bahkan di masa tuanya pun dia berbahagia. Kenapa, saudara? Karena firman Allah berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia menetap dalam kebahagiaan. Menetap di dalam kebahagiaan. Dan saudara, buktinya dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Di ayat 13 bagian B di sana dikatakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya juga akan diberkati. Bahkan mereka menjadi pewaris bumi. Artinya mereka diberkati luar biasa, saudara. Bukankah itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang luar biasa melihat anak-anak cucu kita berhasil? Saya sering berkata, saudara, bahwa orang yang paling malang dalam hidup ini adalah di mana anak-anaknya mengalami kehancuran. Sehingga di masa tuanya dia melihat anak-anak yang ada dalam kehancuran, terikat narkoba, jadi premanisme, jadi gelandangan, hidup menyusahi orang lain. Bayangkan kalau anak saudara yang seperti itu. Dan di masa tua saudara, itu yang akan saudara hadapi, itu yang akan saudara lihat. Betapa menyedihkannya hidup yang seperti itu, saudara. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya diberkati. Sehingga di masa tuanya pun mereka akan berbahagia. Karena mereka akan menyaksikan anak-anaknya diberkati. Itu sebabnya saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau saudara hidup takut akan Tuhan, bukan hanya saudara diberkati dan saudara berbahagia, tetapi anak-anak saudara juga akan diberkati. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, dan saudara akan tetap berbahagia ketika di masa tua saudara melihat anak-anak saudara diberkati. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, dan ajarkan juga kepada anak-anak saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia ada di ayat 14, di mana di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan di perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat, saudara, bahwa orang yang takut akan Dia, orang itu, kepada orang itu Tuhan bergaul karib. Itu yang dari tadi saya berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan seharusnya makin dekat dengan Tuhan. Salah persepsi orang yang berkata di kolom komentar ketika mereka berkata bahwa untuk apa takut akan Tuhan, Dia Bapa yang baik, kita harus dekat dengan Dia. Iya, kita harus dekat dengan Dia. Dengan cara takut akan Tuhanlah kita akan makin dekat dengan Dia. Karena ketika kita takut akan dosa, artinya ketika kita tidak mau melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, takut melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Karena janjinya yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Ketika orang itu hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan makin karib dengan dia, Tuhan makin dekat dengan dia, Tuhan makin intim dengan dia. Itu yang akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, perjanjiannya diberitahukan kepada orang tersebut. Janji-janjinya dinyatakan bagi orang tersebut ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya semakin dekat dengan Tuhan. Adakah saudara yang saat ini mengalami hidup saudara gersang? Hidup saudara terasa jauh daripada Tuhan? Dengar saudara, kalau saudara rindu semakin dekat dengan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Takutlah melakukan dosa, tapi lakukanlah kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan bergaul karib dengan saudara. Saudara semakin intim dengan Tuhan dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Daud menegaskan bahwa
Kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan memberikan kebahagiaan, dan orang itu akan melihat anak cucunya pun akan berhasil. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dan Tuhan menyatakan perjanjiannya. Saat ini saudara, saya kembali mau menegaskan, hiduplah takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara. Apapun situasinya, apapun keadaan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara takut akan Tuhan, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara, di mana Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Perjalanan hidup kita singkat saudara. Kita hidup hanya sekali. Jangan sampai kita berjalan di jalan yang salah dan kita gagal hidup. Hiduplah di jalan yang benar. Bagaimana supaya kita bisa hidup di jalan yang benar? Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dan alamilah kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kebahagiaan itu ketika saudara takut akan Dia. Bahkan saudara akan melihat anak cucu saudara berhasil jika saudara takut akan Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kedekatan keintiman dengan Tuhan, dan Dia akan menyatakan janjinya bagi kita. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Terapkan dalam hidup saudara untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu takut melakukan dosa, tapi rindu melakukan kebenaran. Itulah hidup takut akan Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, sebelumnya saya menegaskan, ambil komitmen untuk menerapkan janji firman Tuhan, untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan
mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.